Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Warga Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang melakukan aksi protes di pos penyekatan di Simpang Lampu Merah Melayu, Kota Piring. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf memimpin pengejaran DPO teroris MIT Poso. Satu unit rumah di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tanjung Unggat, Tanjung Pinang ludes terbakar. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Mantan bintang Barcelona, Lionel Messi resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain PSG pada Selasa 10 Agustus lalu. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan di markas klub PSG, Stadion Parc des Princes, Lionel Messi diperkenalkan publik oleh Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ribuan supporter yang ada di stadion bergemuruh dengan tepuk tangan, menyambut kedatangan idola sepak bola dunia tersebut. Klub PSG mendatangkan Messi dengan status bebas transfer. Neymar, mantan pemain Barca yang saat ini membela PSG, menganggap hal ini sebuah takdir. Ia berharap bersama Messi dapat mencapai gelar Liga Champions pada musim ini. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mendapat tawaran dari Lille lewat Jose Fonte yang merupakan mantan timnas Portugal. Ia beranggapan hal ini dapat menambah keseruan dalam persaingan di Liga Paris setelah melihat peta kekuatan PSG berubah. Hingga saat ini, PSG mendatangkan 4 bintang bebas transfer, yaitu Sergio Ramos, Jorginho, Gianluigi Donnarumma, dan termasuk Messi. 4 bintang yang dijagokan ini menjadikan klub Paris dinobatkan sebagai klub transfer tersukses musim ini. Kava Bihi, UTV, mengabarkan. Sebanyak 1.872 siswa di Tanjung Pinang menjalani vaksinasi lanjutan yang digelar Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Binda Kepri, Kamis 12 Agustus pagi. Pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar yang digelar di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan SMP Negeri 4 Tanjung Pinang disambut antusias oleh para siswa. Total 1.872 pelajar menjadi target vaksinasi lanjutan ini. Para siswa tidak terlihat takut menjalani vaksinasi yang digelar oleh Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Binda Kepri. Koordinator Wilayah 1 Binda Kepri, Letkol Yoyon Subiono mengatakan, vaksinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh pelajar. Vaksinasi akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga seluruh siswa mendapatkan vaksinasi berjenis Sinovac. Ini adalah program BIM dalam rangka untuk meningkatkan imun kepada anak bangsa ya. Jadi lebih khusus sekarang ini adalah untuk para pelajar dan masyarakat secara menyeluruh. SMA sendiri kita hari ini tuh sasaran pesertanya ada 2 sekolah, yaitu sekolah SMA 1 Negeri Tanjung Pinang dan SMP Tanjung Pinang di 2 titik. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Imam Syafi'i mengaku senang melihat siswa antusias melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Ia berharap vaksinasi dapat menjaga kesehatan para siswa. Jadi untuk vaksinasi pertama kemarin kami meminta persetujuan dari orang tua dan alhamdulillah semua orang baik, ya, semua orang memberikan persetujuan, ya, dan untuk vaksinasi kedua tidak lagi kita minta persetujuan karena vaksinasi pertama dan kedua itu sebenarnya kaitannya. Lanjutan dari vaksinasi yang pertama kemarin. Salah satu siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Natasha Adelia, mengaku tidak merasa takut menjalani vaksinasi lanjutan. Baginya saat menjalani vaksinasi pertama, ia hanya merasa kantuk dan tidak mengalami gejala demam. Biasa aja sih. Biasa aja. Dosis pertama ada merasa efek-efek itu nggak? Efeknya lebih ke ngantuk aja. Lebih ke ngantuk. Persiapannya Ya, sebelum kesini ngapain dulu untuk siap-siap? sarapan
sarapan, tidur yang cukup. Udah, Ada konsumsi vitamin atau apa gitu? nggak ada. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, warga Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang melakukan aksi protes di pos penyekatan di Simpang Lampu Merah, Melayu Kota Piring. Penutupan jalan ini dinilai memberatkan warga jika hendak melakukan aktivitas sehari-hari, Kamis 12 Agustus. Jalan Simpang Melayu Kota Piring, kilometer 8 Tanjung Pinang, ditutup sejak Tanjung Pinang menerapkan PPKM darurat pada 21 Juli hingga saat ini. Penyekatan jalan ini mengundang kekesalan warga setempat. Warga merasa dirugikan dengan adanya penutupan jalan tersebut. Pasalnya mereka harus berputar arah jika hendak beraktivitas. Salah satu perwakilan warga, Hendra, mengatakan, dengan adanya penyekatan jalan di Simpang Melayu Kota Piring itu sangat berdampak kepada masyarakat setempat. Dirinya dan warga terpaksa memutar jauh jika hendak beraktivitas pulang pergi kerja dan berbelanja ke pasar. Bahkan katanya, dirinya harus ngerogoh kantong lebih untuk membeli bahan bakar. Hanya ingin solusi, ini kan penyekatan. Kami itu bekerja ada yang di arah Pasar Tanjung Pinang, bukan ke arah atas saja, ke kilometer 9. Kalau kami mutar sejauh sana, kami BBM kami tetap tanggung sendiri. Sedangkan PPKM sepi, tempat kerja, lihat paham sendiri bukanya harus gimana. Menanggapi tuntutan warga, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Polres Tanjung Pinang AKP Reza Anugrah mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat, penyekatan jalan di Simpang Jalan Melayu Kota Piring dibuka namun hanya untuk akses kendaraan roda 2 saja. Ditambahnya, pembukaan penyekatan itu akan dilakukan secara bertahap. Sementara untuk roda 4 saat ini harus memutar ke arah Bintan Center Tanjung Pinang. Iya, kita menabung aspirasi mereka. Jadi kita buka untuk motor, ya. Jadi motor yang bisa langsung putar balik ke arah kota. Hanya khusus motor aja. Untuk mobil tetap putar. Untuk warga sendiri terima nggak dengan keputusan itu, Pak? Nah, jadi rekan-rekan sudah lihat sendiri tadi, mereka sudah sepakat mendukung kebijakan pemerintah, mendukung juga pelang-pelang Polri itu didukung, dibantu menjaga mereka. Jadi intinya ya mereka sudah sepakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Dr. Richard Lee dijemput paksa polisi pada Rabu 11 Agustus kemarin. Penangkapan dokter yang kerap membagikan konten mengenai produk kecantikan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Media sosial dihebohkan dengan penangkapan paksa Dr. Richard Lee. Ia merupakan dokter spesialis kecantikan yang selalu mengunggah konten berisi edukasi mengenai produk-produk kecantikan. Penangkapan Dr. Richard Lee Mars diduga karena tersandung kasus pelanggaran ITE dan merupakan buntut dari permasalahannya dengan artis Kartika Putri. Sebelumnya, Kartika Putri diketahui sempat melaporkan Dr. Richard atas pelanggaran Undang-Undang ITE di Polda Metro Jaya. Begitu pula sebaliknya, Dr. Richard diketahui sempat melaporkan Kartika Putri ke Polda Sumatera Selatan. Dari saudari Kartika Putri. Bukan Karput ya, Kartika Putri. Yang kedua, saat ini juga sedang bergulir laporan saudara Dr. Richard Lee dan saudara David Lee terhadap saudara Kartika Putri di Polda Sumatera Selatan, yang baik laporan saudara Kartika Putri dan laporan saudara Dr. Richard Lee dan saudara David Lee, kedua-duanya adalah laporan tentang dugaan pelanggaran undang-undang elektronik atau informasi transaksi elektronik yang kita kenal dengan ITE. Penjemputan paksa yang direkam oleh istri Dr. Richard, Reni Effendi, diunggah akun Instagram pribadi miliknya @renieffendi24. Ia menyayangkan penjemputan paksa terhadap suaminya tersebut. Richard Lee bahkan sempat berteriak meminta pertolongan saat 4 orang polisi mengangkatnya dari kursi, lantaran ia menolak berdiri dan mengikuti pihak kepolisian. Proses penangkapan juga diawali dengan adu mulut antara pihak keluarga dan kepolisian, dikarenakan keluarga meminta kepolisian dapat menunggu pengacara Dr. Richard Lee. Yoli Andini, UTV, mengabarkan.
Saudara, pengejaran 6 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang jaringan teroris yang tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur Poso dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah dan Danrem 132 Tadulako. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdurrahman Baso dan Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf memimpin langsung pengejaran 6 sisa DPO teroris yang tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso Sulawesi Tengah pada Rabu 11 Agustus kemarin. Dengan menggunakan sepeda motor jenis trail, Kapolda dan Danrem serta Kepala Operasi Madagoraya Brigjen Pol Reza Arif Dewanto menyusuri area pegunungan yang ada di Kabupaten Poso. Bahkan Kapolda juga menyempatkan diri memasak makanan untuk pasukan Operasi Madagoraya di salah satu pos yang ada di area pegunungan tersebut. Danrem 132 Tadulako selalu bersama-sama prajurit saya yang ada di garis terdepan. Saya tidak mengenal medan yang sulit, sungai yang deras, cuaca yang dingin. Saya akan terabas demi untuk kebersamaan dengan prajurit saya di garis depan dalam menanggulangi penindakan terhadap DPO kelompok teroris Poso. Sebelumnya Satgas Madagoraya kembali memasang baliho bergambar wajah 6 DPO MIT Poso di sejumlah titik wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Pemasangan baliho bergambar wajah DPO MIT tersebut salah satu upaya untuk menangkap DPO MIT yang tersisa. Dalam baliho tersebut, foto wajah 3 DPO yang telah tewas tertembak yakni Qatar, Rukli, dan Abu Alim alias Ambo diberikan tanda silang. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, dalam 2 hari terakhir, militan Taliban memperkuat serangan di kota-kota besar di Afghanistan. Upaya yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut membuat perang kembali memanas. Mengintensifkan serangan di kota-kota besar seantero Afghanistan, militan Taliban berhasil mengambil alih 3 kota besar di Afghanistan. Seperti kota Kunduz, yang merupakan ibu kota Provinsi Kunduz di Afghanistan Utara, kemudian Talokan, yang merupakan ibu kota Provinsi Takhar, dan kota Sar-e-Pul, yang merupakan ibu kota Provinsi Sar-e-Pul, Afghanistan Utara. Pertempuran juga semakin intens, bahkan sejak Mei. Afghanistan dan militan Taliban baru-baru ini meningkatkan tekanan di kota-kota besar untuk lebih mengkonsolidasikan posisi mereka di Afghanistan. Bahkan perang kembali memanas di tengah pengumuman Kementerian Pertahanan Afghanistan untuk meluncurkan serangan balasan demi merebut kembali wilayah-wilayah yang diambil alih. Kementerian Pertahanan Afghanistan mengumumkan pasukannya telah melumpuhkan ratusan militan Taliban selama bentrok di Provinsi Kunduz, Kandahar, Nimruz, dan Takhar, serta sejumlah kota-kota lain dalam 2 hari terakhir. Sementara itu, kelompok bersenjata Taliban telah merebut hampir 200 distrik dalam 3 bulan terakhir di tengah pembicaraan damai intra-Afghanistan di ibu kota Qatar, Doha. Dari Kabul, Afghanistan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, mengejar capaian kekebalan komunal di awal tahun 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berinisiasi untuk membeli vaksin sendiri. Pembelian vaksin secara mandiri di Provinsi Sumatera dilakukan untuk memenuhi target vaksinasi sebanyak 1,5 juta dosis setiap bulannya. Dengan estimasi pencapaian menyentuh angka 6,4 juta jiwa penduduk sebagai target kekebalan komunal. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Rabu 11 Agustus, usai memimpin rakor percepatan vaksinasi menyatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan melakukan inisiasi percepatan vaksin. Salah satu caranya membeli vaksin secara mandiri dengan menggandeng BUMD di Sumatera Selatan, yang dalam pelaksanaannya akan disuntikan secara gratis. Kalau memang boleh beli, biarlah aku minta CSR BUMD yang ada di Sumatera Selatan ini, atau teman-teman swasta yang mau membantu, atau BUMN yang mau membantu, aku nak ajak beli tapi rakyatnya tetap menerima gratis. Itu rakyatnya garis bawah tetap menerima gratis. Jangan rakyat lagi melok berpikir nak beli. Hingga 3 Agustus 2021, pemerintah pusat telah mengirim sebanyak 1,8 juta vaksin untuk Provinsi Sumatera Selatan. Sementara data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan per 10 Agustus, vaksinasi baru mencapai 15% atau lebih kurang 960.000 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,44% sudah melakukan vaksin dosis pertama dan 8,66% sudah divaksin dosis kedua. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, satu unit rumah di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tanjung Unggat, Tanjung Pinang, ludes terbakar Kamis 12 Agustus 2021, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara penyebab kebakaran rumah ini dikarenakan korsleting arus pendek listrik. Masyarakat bersama petugas pemadam kebakaran Tanjung Pinang bertindak cepat memadamkan api yang melalap bangunan rumah milik Nuryati. Kebakaran yang terjadi di Jalan Brigjen Katamso ini terjadi saat warga setempat sedang beraktivitas di luar rumah dan melihat gumpalan asap hitam berasal dari rumah kontrakan milik Nuryati. Kejadian itu membuat warga setempat bergotong royong dengan alat seadanya untuk memadamkan api. Namun kondisi angin yang sangat kencang membuat api semakin menjalar ke seluruh isi dan bangunan rumah. Masyarakat dan petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan si jago merah 1 jam kemudian. Salah satu warga setempat, Nur Graheni, mengatakan awalnya dirinya melihat hanya asap hitam dan api masih kecil berasal dari belakang rumah milik Nuryati. Namun angin yang kencang membuat api membesar dan menjalar ke bangunan rumah. Saya sweepingan, kalau api besar ada asap, terus rame-rame orang udah ramai. Awalnya tuh dikit aja tadi tuh, jadi dibantu juga dengan warga. Kebetulan di sebelahnya tuh ada sumur, jadi disiram pakai air sumur juga dengan warga. Jadi telepon bomba lah maksudnya kan. Tapi disiram-siram rupanya waktu itu tuh angin kuat, jadi dia merebak ke depan. Pertama kali kakak lihat api muncul dari mana? Dari atas sini nih, bumbung sini nih. Dapur atau? Dari dapur nih. Oh. Sebelahnya tuh kan ada orang sewa, tapi nggak tahu kalau pas kebakaran itu ada orangnya atau enggak lagi. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Tanjung Pinang, Faisal, mengatakan pihaknya mengerahkan 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 25 personel untuk memadamkan api yang meluluhlantahkan rumah warga. Dugaan sementara ini masih korsleting listrik ya. Sambil menunggu informasi lanjutan dari warga yang ada di sekitar. Api muncul dari mana, Pak? Dari rumah di bagian belakang informasinya. Di bagian belakang. Tapi sejauh ini apakah ada korban jiwa Pak dalam kejadian ini? Untuk korban jiwa tidak ada. Di mana posisi pemilik rumah saat itu Pak? Rumah dalam kondisi kosong, yang ada di dalam rumah itu hanya orang penyewa ya, suami istri, yang mana pada saat kebakaran terjadi tadi, pemilik rumah juga masih belum berhasil dihubungi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.